Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Nurung dari Prodi PGSI semester 6, mata kuliah media pembelajaran. Dan kelompok saya satunya yang bernama Vanessa Tristi Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Manusia. Langsung saja, ini komponennya atau medianya itu media berbasis manusia. Peran utamanya itu adalah manusia sendiri. Ini ada guru dan siswa sedang berdiskusi tentang materi pro dan kontra, yaitu bisa juga media berbasis manusia, guru, instruktur, main peran, kegiatan kelompok, dan siswa. Seperti pada gambar ini. Pengertian media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Salah satu contoh yang terkenal adalah gaya tutorial Socrates. Sistem ini tentu dapat menggabungkan dengan media visual lain. Pernyataan yang timbul adalah bagaimana kita dapat menggunakan komunikasi tatap muka antar manusia agar pelaksanaan rencana pembelajaran efektif. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya, media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Guru atau instruktur dapat merangkai pesannya untuk satu kelompok khusus. Dan setelah itu dirangkai menurut kebutuhan belajar kelompok. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran berbasis manusia ialah rancangan pelajaran yang interaktif. Dengan adanya manusia sebagai pemeran utama dalam proses belajar, maka kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. Pembelajaran interaktif mendorong partisipasi siswa dan jika digunakan dengan baik dapat mempertinggi hasil belajar dan pengalihan pengetahuan. Pembelajaran interaktif dapat direalisasikan dalam beberapa bentuk, di antaranya yang pertama, pembelajaran partisipatory. Jenis pembelajaran yang dimulai dengan sesi curah pendapat dari seluruh siswa. Dan yang kedua, pembelajaran main peran. Pembelajaran yang dimulai dengan main peran yang diberi tahapan dengan pelaku yang terdiri dari siswa dengan sukarela. Yang ketiga, pembelajaran kuis tim dimulai dengan mengumumkan bahwa akan ada kuis pada akhir pelajaran. Dan yang keempat, pembelajaran kooperatif dimulai dengan menciptakan tim atau kelompok yang bertanggung jawab untuk saling mengajar pengetahuan atau keterampilan khusus. Dan yang kelima, debat terstruktur. Amat bermanfaat jika ada butir-butir informasi penting atau
pandangan yang berlawanan. Dan yang kelima, pembelajaran 99 detik merupakan rancangan yang membantu siswa memproses informasi dengan meminta siswa mengorganisasikan secara singkat informasi ke dalam penyajian yang tidak lebih dari 99 menit. Ciri-ciri metode Socrates. Yang pertama, dialektik, artinya bahwa metode tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang pro dan kontra, atau yang memiliki perbedaan pendapat. Yang kedua, konversasi, artinya bahwa metode dilakukan dalam bentuk percakapan atau komunikasi lisan. Yang ketiga, tentatif dan provisional, artinya kebenaran yang dicari bersifat sementara, tidak mutlak, dan merupakan alternatif yang terbuka untuk semua kemungkinan. Dan yang keempat, empiris dan induktif, artinya segala sesuatu yang dibicarakan dan cara penyelesaiannya harus bersumber pada hal-hal empiris. Yang kelima, konsepsional, artinya metode ditunjukkan untuk tercapainya pengetahuan, pengertian, dan konsep yang telah definitif daripada sebelumnya. Kelebihan metode Socrates atau manfaatnya. Yang pertama, membimbing siswa berpikir rasional dan ilmiah. Yang kedua, mendorong siswa untuk aktif dan menguasai ilustrasi pengetahuan. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi dan keberanian dalam mengemukakan pendapat dan pikiran sendiri. Langkah-langkah metode Socrates. 1. Menyiapkan deretan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa dengan memberi tanda atau kode-kode tertentu yang diperlukan. Dan yang kedua, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan siswa diharapkan dapat menemukan jawaban yang benar. Dan yang ketiga, ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selanjutnya akan ada pemaparan dari Vanessa Pristi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Pristi Pratama dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis manusia. Media pembelajaran berbasis manusia adalah media tertua yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Salah satu contoh populer adalah teknik Socrates. Ini mengajukan dua teknik efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates. Teknik pembelajaran Socrates ialah mengajukan pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir, bisa dari guru maupun antar siswa. Yang terpenting dapat memberikan kesempatan siswa berkembang. Salah satu langkah dari teknik adalah dengan mengodifikasi pertanyaan yang meminta siswa berbagi maupun menganalisis tugas mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.